Selanjutnya saya persilakan pada fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Pendapat akhir fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sika terhadap Ranperda APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sika yang tergabung dalam 9 fraksi. Saudara Penjabat Bupati, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Saudara Kapolres Sika, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Sika, Saudara Komandan Distrik Militer 1603 Sika, Saudara Komandan Lanal Maumere, Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, sesepuh wilayah Kabupaten Sika, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, para pemimpin organisasi masyarakat Kabupaten Sika, organisasi sosial politik, pimpinan partai, para wartawan dan wartawati, singkatnya seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sika di mana saja berada yang kami muliakan dan kami banggakan serta kami cintai. Salam restorasi. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, mengawali sikap dan pandangan politik ini, fraksi Nasdem mengajak kita semua sebagai umat beriman untuk bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas penyertaan dan bimbingannya sehingga kita dapat berjumpa kembali di Lempo Pulau Babong yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengambil bagian dalam mengikuti rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, fraksi menyampaikan salam damai dan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani sejagat yang sudah merayakan pesta Natal untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus pada 25 Desember 2024 yang telah lewat. Semoga detak lonceng sebagai tanda Sang Juru Selamat telah lahir senantiasa menggema dan menjiwa di seluruh hidup dan kehidupan umat Kristiani, dan umat Kristiani memaknainya dengan hati yang penuh damai, sukacita, serta menjadi pembawa damai bagi sesamanya dalam menapaki ziarah hidup ini. Pimpinan sidang dewan yang terhormat, fraksi Nasdem memberikan pandangan pikiran dan pendapat berkenaan dengan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Yang pertama, fraksi menegaskan kepada pemerintah agar alokasi dana DAU Specific Grant dan dana alokasi umum Block Grant, khususnya alokasi Specific Grant pada bidang pendidikan dan kesehatan, harus menjadi prioritas dengan memperhatikan alokasi anggarannya. Yang kedua, terkait dengan pendapatan transfer, fraksi menegaskan kepada pemerintah wajib mentaati semua ketentuan berkaitan dengan implementasi kebijakan DAU Block Grant dan DAU Specific Grant. Sedangkan terhadap penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi, fraksi menyarankan agar pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, terkait dengan penyertaan modal kepada Perumda Wairpuan, fraksi meminta agar dikaji secara cermat sehingga akan tidak mengalami kerugian pada PD Mawarani, karena hemat fraksi tidak ada kontribusi yang signifikan pada Perumda Wairpuan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Yang keempat, dalam rangka mengatasi masalah air minum bersih di Desa Bloro, Desa Lusitada, dan Desa Tebuk, maka fraksi menyarankan kepada pemerintah agar mendistribusikan air minum dari jaringan pipa transmisi mata air Lirantiung kepada 3 desa tersebut
serta pemerintah wajib membangun bak dan melakukan penyaringan air tersebut sebelum dikonsumsi masyarakat. Yang kelima, fraksi menyarankan agar pemerintah mengambil langkah hukum terhadap kontraktor pelaksana yang meminggat sebelum melanjutkan proyek yang mangkrak tersebut. Langkah ini perlu dilakukan demi memberi efek jerah dan meningkatkan tanggung jawab para kontraktor terhadap pekerjaannya. Yang keenam, terkait masalah kebutuhan penyuluh untuk memenuhi rasio satu desa satu penyuluh, maka fraksi menegaskan agar pemerintah harus selalu menetapkan dan memperjuangkan formasi penyuluh pertanian pada setiap kesempatan seleksi penerimaan aparatur sipil negara yang dilakukan pemerintah pusat. Yang ketujuh, terkait penurunan produksi dan produktivitas kakao akibat serangan penyakit busuk buah kakao yang sudah berlangsung selama 1 dekade ini, maka fraksi menegaskan agar pemerintah harus mengambil langkah pengendalian kimia dan sudah saatnya mengintroduksi varietas atau klon yang resisten terhadap penyakit busuk buah kakao. Fraksi menegaskan agar pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai bagi dinas pertanian. Yang kedelapan, fraksi menegaskan kepada pemerintah agar terkait dengan masalah SPB atau surat persetujuan berlayar untuk kapal ikan Paul and Line yang sampai saat ini belum ada follow up atau tindakan nyata yang berorientasi pada solusi konkret dari pemerintah. Hal ini sangat merugikan para nelayan. Karena itu, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini. Yang kesembilan, fraksi menegaskan kepada pemerintah agar sungguh memperhatikan terkait dengan monopoli perusahaan ikan yang berdampak pada stabilitas harga ikan. Perusahaan semaunya menurunkan harga ikan. Oleh karena itu, fraksi meminta kepada pemerintah agar OPD terkait untuk melakukan pengawasan dengan baik terhadap hal ini agar tidak merugikan para nelayan yang lain. Yang ke-10, fraksi mengharapkan pemerintah agar segera melanjutkan pembangunan tanggul pemecah ombak atau breakwater yang berada di Desa Pemanang, karena berdasarkan pantauan fraksi bahwa pada setiap musim angin barat seringkali terjadi abrasi sebagai akibat dari deburan ombak yang besar, sehingga seringkali terjadi kerusakan rumah dan keamanan kapal-kapal nelayan, bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa manusia. Yang ke-11, fraksi menegaskan kepada pemerintah agar memperhatikan dengan serius terkait dengan drainase dalam lingkungan perkotaan. Fraksi meminta dinas terkait untuk segera melakukan pembersihan pada saluran drainase yang ada. Karena berdasarkan pantauan fraksi bahwa banyak drainase yang tersumbat, apalagi kita sudah masuk di musim hujan. Karena hasil pantauan fraksi, banyak sekali drainase yang tersumbat sehingga banyak sekali sampah yang berserakan di jalan di perkotaan sebagai luapan air dari drainase yang tersumbat. Untuk itu, pemerintah harus segera memikirkan serta mengupayakan pembangunan saluran drainase baru di lingkup perkotaan. Karena yang seperti yang kita saksikan dan ketahui bersama, pada pertengahan bulan Desember 2024 terjadi banjir dan genangan air hampir di seluruh kota Maumere, sampai yang terjadi seperti yang terjadi di Weidoko. Sepanjang jalan Don Juan, tepatnya depan rumah jabatan pimpinan DPRD, kantor lurah Kota Uneng, Gajah Mada, Perumnas, serta fasilitas kesehatan Puskesmas Beru yang terendam banjir. Terkait dengan kondisi jalan menuju Kampung Wuring di Kelurahan Wolomarang, fraksi meminta perhatian serius dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk membuka mata, membuka hati atas kondisi jalan yang sangat memprihatinkan tersebut. Karena di sepanjang jalan bagaikan kubangan kerbau di sawah dengan kondisi jalan yang penuh dengan kolam air. Yang ke-13, fraksi Partai Nasdem mengharapkan atas berbagai catatan dan rekomendasi baik dari pemerintah provinsi, hasil asistensi APBD tahun anggaran 2025 maupun berbagai catatan dan rekomendasi komisi-komisi dan badan anggaran DPRD Kabupaten Sika, agar benar-benar dapat dijabarkan secara baik demi kebaikan kita bersama menuju kesejahteraan Nian Tanah Sika tahun anggaran 2025. Mohon izin pimpinan ada sedikit masukan terkait berada di teks. Fraksi juga mengharapkan, kita selalu berharap bahwa kinerja aparatur sipil negara harus maksimal
tapi kita tidak selalu memikirkan tunjangan mereka atau kesejahteraan mereka. Untuk itu, harapan dari fraksi, tunjangan TPP kalau bisa dibacakan setiap bulan, kalau dengan memungkinkan diupayakan 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan juga THR. Yang berikut ada keluhan para dokter-dokter spesialis yang hari ini kita sudah salah satu dokter yang sudah keluar dari kota Maumere karena tunjangan mereka telah membandingkan dengan kota-kota yang lain atau kabupaten lain, mereka merasa kecil. Ini kita sangat khawatir jangan sampai dokter-dokter yang ada di Suka mereka akan keluar karena kurangnya tunjangan mereka. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Kita hampir telah melewati ziarah hidup tahun 2024 dengan berbagai hal yang kita alami, dan semua itu adalah tapak-tapak perjalanan yang harus kita lalui dan alami, baik suka maupun duka, senyum dan tawa serta tangis yang merupakan bagian tak terelakkan dari rekam jejak berziarah 2024. Untuk itu, fraksi dari tempat terhormat ini dalam Lepo Pulau Babong ini menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas kebersamaan kita selama tahun 2024. Dan mohon maaf lahir dan batin bila ada kata, tingkah dan cara kami yang tidak berkenan di tahun 2024, mohon kami dimaafkan. Dan mari kita bersama menyambut tahun baru 2025 dengan hati, jiwa dan raga kita yang penuh dengan semangat perjuangan untuk membangun nian tanah Sika tercinta ini dengan baik dan benar, dengan tata aturan yang berlaku, sehingga tahun 2025 menjadi tahun penuh berkat bagi kita semua. Mengakhiri pendapat akhir fraksi, dengan ini fraksi Nasdem menegaskan tetap mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah di waktu yang akan datang, termasuk siap mengikuti pembahasan program kegiatan yang diusulkan pemerintah. Dengan ini, fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sika. Maumere, 30 Desember 2024. Sekian dan terima kasih. Fraksi Partai Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika, Alexander Agato Hasuli, Ketua; Yosef Nongsoni, Wakil Ketua; Vincentius Yeroma, SP, Sekretaris; Heriawan, SKM, Anggota. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk